Diambil dari buku Most Inspiring Stories. Kali ini saya akan bacakan sebuah kisah inspiratif dengan judul Doa Tak Kunjung Henti. Pada suatu hari, Dr. Mark, seorang dokter spesialis kanker terkenal, sedang dalam perjalanan menuju sebuah konferensi di mana dia akan menerima penghargaan di bidang riset medis. Dia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Ia telah bekerja keras dan lama untuk risetnya dan merasakan layak untuk menerima penghargaan tersebut. Akan tetapi, 2 jam setelah pesawatnya tinggal landas, ada kerusakan teknis yang memaksa pesawat itu harus mendarat darurat di bandara terdekat. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsionis. Namun ia hanya mendapat informasi bahwa penerbangan berikutnya baru akan ada 10 jam kemudian. Resepsionis menyarankan agar dia menyewa mobil dan berkendara ke kota tujuan yang hanya memakan waktu 4 jam. Karena tidak ada pilihan, ia setuju dengan berkendara meskipun dia tidak suka mengemudi jarak jauh. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tetapi, segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan terjadi badai besar. Hujan turun terus-menerus menyulitkan dia untuk melihat. Akhirnya, dia membelokkan pada jalan yang bukan seharusnya dia ambil. Setelah 2 jam berkendara, dia yakin bahwa dia telah tersesat. Dengan sangat gelisah, dia mulai mencari tanda-tanda adanya kehidupan di sekitarnya. Setelah beberapa waktu, dia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Dengan putus asa, dia keluar dari mobilnya dan mengetuk pintu. Seorang wanita cantik membuka pintu. Dr. Mark menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita itu apakah dia boleh meminjam telepon. Wanita itu menjawab bahwa dia tidak mempunyai telepon ataupun peralatan elektronik lainnya. Namun, wanita itu mengundang Dr. Mark untuk masuk ke dalam rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Karena kelaparan, basah, dan kelelahan, dokter menerima undangan baiknya dan masuk ke dalam rumah. Wanita itu menghidangkan teh panas dan sesuatu untuk dimakan. Wanita itu mengajaknya untuk berdoa bersama. Namun Dr. Mark hanya tersenyum dan mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan doanya. Sambil duduk menikmati teh, Dr. Mark memperhatikan wanita itu berdoa di bawah cahaya lilin. Dia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti keranjang tidur bayi yang kecil. Setiap selesai berdoa, segera wanita itu melanjutkan dengan doa yang lainnya. Setelah wanita itu menyelesaikan doanya, Dr. Mark bertanya kepada wanita itu, apa sebenarnya yang minta? Dan apakah Tuhan akan mendengarkan doa-doanya? Dokter itu juga bertanya tentang anak kecil yang ada di dalam keranjang tidurnya. Wanita itu tersenyum getir dan bercerita bahwa bayi itu adalah anaknya yang sedang menderita suatu penyakit kanker yang jarang. Dia juga bercerita bahwa hanya ada satu dokter yang dapat menyembuhkan bayinya, yaitu Dr. Mark. Hanya saja dia tidak mampu membayar Dr. Mark. Dan lagi dokter itu tinggalnya di kota yang lain jauh. Wanita itu akhirnya berkata, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doa saya. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan saya tidak akan membiarkan kekhawatiran mengalahkan iman saya. Mendengar penuturan wanita itu, Dr. Mark dibuat terpesona dan tak dapat berkata apa-apa. Dengan berlinang air mata, Dr. Mark berbisik,
Tuhan sungguh maha besar. Dr. Mark teringat kembali rangkaian peristiwa yang dia alami sebelum tiba di tempat itu. Ada kerusakan teknis pesawat, ada badai, dan dia tersesat di jalan. Ia tiba-tiba melihat semuanya itu terjadi. Bukan hanya karena Tuhan mau menjawab doa wanita itu, tetapi juga karena dia hendak memberikan suatu kesempatan untuk keluar dari dunia yang materialistis dan memberikan sebagian waktunya untuk orang-orang miskin yang hampir putus asa, yang tidak memiliki apapun selain doa-doa. Teman-teman, cerita ini menginspirasi saya untuk lebih peka terhadap campur tangan Tuhan dalam berbagai peristiwa hidupku dan untuk tidak membiarkan kekhawatiran mengalahkan imanku. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.